Selamat sore, kita kembali buat konten lagi setelah lama vakum tidak buat. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari peternak-peternak pemula ini, banyak sekali. Nah, ini konten ini tentang kenapa induk buang trotol, ya. Kenapa induk buang anak? Ya. Ini kejadian yang sangat sering ditanyakan ke saya. Memang kondisi sekarang ini kondisi yang paling bagus saat burung bertelur dan menetas, ya. Cuma ya gini, banyak sekali pemula yang tidak bisa merawat induknya, induk buang anak. Satu, induk buang anak itu karena apa? Itu satu karena sering dilihat. Jadi peternak pemula itu senangnya bukan main induknya netos. Nah, kemudian glodoknya itu sering dilihat. Nah, induk-induk yang sensitif itu akan membuang anaknya begitu glodok itu terganggu. Itu. Makanya bagi pemula jangan dilihat glodoknya, didengarkan aja ada suaranya enggak atau ada cangkangnya enggak di bawah. Memang enggak semua induk itu membuang cangkangnya ke bawah, karena cangkangnya itu dimakan lagi untuk menambah kalsium periode berikutnya. Jadi didengarkan aja dari sebelah glodok itu, didengarkan ada suara kikik enggak. Kalau ada suara ya itu sudah gandeng netes. Kemudian itu pemberian pakan itu sebelum menetas itu H10 itu pakannya sudah ada kroto, ada jangkrik kecil, ada hongkong, ada cacing, komplit. Biar induk itu memilih pakanan kesukaan untuk mengelola anaknya. Itu. Jadi kalau dilihat bener itu induk itu ngerem itu 12 hari, netes bukan 14 hari, 12 hari. Karena apa? Yang dua hari itu di dalam tubuh induk itu telur itu sudah membelah. Makanya burung yang nelur itu begitu nelur langsung dirami. Beda dengan ayam. Kalau ayam itu ada dormansinya, ada masa dormansinya, ada masa tenggangnya, sel telur itu tidak berkembang. Jadi nunggu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, setelah dirami baru telur itu berkembang, membelah. 2, 4, 4, 8, 8, 6, 4, seterusnya setelah jadi hitung. Jadi itu. Jadi jangan takut, burung kalau dilihat itu 12 hari, bukan 14 hari. Selama di luarnya itu 12 hari. Monggo dibuktikan. Ini sudah bertahun-tahun saya rasakan, saya amati. Ya. Jadi murai itu telurnya itu di dalam induk betina itu begitu terjadi pembuahan itu sel itu langsung membelah. Itu makanya 10 hari itu pakan harus sudah siap. Nah tadi karena sering dilihat itu kenapa dibuang ya. Hati-hati, banyak betina-betina yang sensitif, apalagi betina-betina yang baru netes pertama. Itu saking senengnya orang-orang pasti dilihat, temennya diajak pagi burungku netes, dilihat, nah, akhirnya dibuang. Kemudian letak glodok itu langsung di depan. Jadi begitu orang lihat itu langsung lihat glodoknya, apalagi glodoknya dari bambu itu. Induknya tahu pada waktu dia ngerem ada orang lewat, itu aja sudah dianggap sebagai predator. Jadi induk akan membuang anaknya. Induk betina itu kalau dia merasa terganggu, telurnya, anaknya itu akan dibuang. Itu. Jadi sangat sensitif.
Kenapa? Karena burung-burung ini masih dalam proses domestifikasi, masih dalam proses pembinaan. Beda dengan ayam, beda dengan hewan yang lain. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun dibudidayakan oleh orang. Urip belum ada 50 tahun. Baru berapa generasi. Jadi masih dia itu masih sifat alami hutannya itu masih. Gitu. Jadi penempatan glodok itu harus benar. Ya jangan langsung di depan orang lihat. Di depan boleh, glodok saya di depan, tapi kanan dan kiri ini ditutup pakai kain. Kandang itu usahakan ditutup pakai kain kalau burung sudah ngeram. Kalau burung ngeram, kandang ditutup kain, itu nanti aman. Kalau mau lihat pakai CCTV, monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi apakah semua bisa beli CCTV? Tidak bisa. Ternak-ternak mula yang modalnya baru satu pasang, ya bisa beli CCTV. Memang kalau pakai CCTV aman. Itu. Jadi kemudian bisa tikus, bisa lihat kucing. Dia lihat predator itu dibuang anaknya, nggak usah tunggu lama langsung dibuang. Kemudian ada semut, itu bisa membuat ibu itu buang anaknya. Kemudian cara ngatasinya gimana? Harus dihindarkan dari tikus, dari kucing, dari orang lain yang tidak ngasih makan itu juga dianggap predator. Buang anak itu benar. Tapi memang ada yang memang benar-benar kanibal. Betina itu kanibal atau jantannya kanibal. Sebetulnya kalau mensiasatinya itu ada yang jantan yang buang. Kalau jantan yang buang, jantannya dikeluarkan pada saat betinanya ngeram. Itu ngeram berapa hari? 5 hari. Jangan baru nelur langsung dipindah. Itu kalau sudah profesional kayak tempat saya enggak masalah, begitu kawin aja saja saya lihat kawin pindah. Itu betina-betina saya itu sudah terlatih. Kalau betina-betina yang belum terlatih jangan sampai begitu. Tunggu dulu 5 hari. Setelah ngeram 5 hari baru dipindah. Orang mesti tanya sama saya, "Pak, ini telur saya sudah nelur 1. Bisa dipindah belum?" Belum. Karena burung Anda belum terlatih. Kalau burung Anda terlatih, monggo silakan kawin, dipindah enggak apa-apa. Itu kalau sudah terlatih. Ya, monggo dicatat ini. Tanya terus dengan saya. Enggak masalah saya tanya, tapi kalau udah tanyanya berulang-ulang kalian, saya tidak nyaman. Gitu. Karena di YouTube saya tuh sudah ada orang langsung WA saya. Dan saya banyak. Gitu. Itu kita buat konten ini memang benar-benar saya untuk pemula-pemula. Jadi pemula-pemula harus diperhatikan. Lihat dulu konten YouTube saya yang mana, banyak sekali, ada mungkin 80 lebih. Ya harus yang orang namanya belajar itu ya harus buka satu-satu. Jangan tanya Pak Aryo itu kontennya yang mana, buka satu-satu. Monggo gitu. Ini belajar itu ya harus ada susahnya, enggak hanya enaknya toh. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya juga manusia biasa. Ya, itu yang otaknya yang berberisik saya juga harap maklum gitu. Mungkin terima kasih. Kita lanjut untuk konten yang berikutnya.